Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Amani Al-Hashimi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana ini adalah salah satu kitab yang disusun oleh sinten Pak? Bu? Siapa penulisnya? Abu Zakaria. Itu kunyahnya, namanya? Masya Allah, Yahya bin Syaraf. Nggak ada hadiah ya tapi Mas. Pahala nggih, insyaallah nggih. Jazakallahu khairan. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Alhamdulillah masih hafal ya. Ini adalah salah satu karya tulis beliau yang sangat fenomenal. Dan terakhir pembahasan kita sudah sampai hadis ke pinten? Hadis as-samin asyar ya. Hadis yang ke-18. Kemarin kita sudah bahas secara ringkas. Adapun pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faedah-faedahnya. Sebelum itu, nun sewu Mas Udri, mandan dikeraskan dikit apa ya? Iya. Saya biasa pakai yang keras-keras. Ini mandan. Coba tes. Cek. Al-haditsu samin asyar. Nggih cukup. Teman, jazakallahu khairan. Baik, fadhal iqra ya Syekh Aufa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin amin. Qala Syekh An-Nawawi rahimahullah, an Al-haditsus samin asyar an Abi Dzar Jundubani Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah, itu harokatnya salah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa fi sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Wa qala hadits hasan wa fi ba'd nusakhi haditsun hasan sahihun. Jazakallahu khairan. Hadis yang ke-18
yaitu membahas seputar takwa, terus napa? Amal soleh dan napa? Akhlak mulia. Hadis yang ke-18 ini pembahasannya seputar 3 poin itu, Pak Bu. Kita baca dulu ya terjemahannya. Kita ulang sekali lagi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Engkau bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan engkau iringilah perbuatan-perbuatan dosa dengan amalan-amalan soleh. Nah, yang pertama tadi takwa, kedua amal soleh. Lalu yang ketiga akhlak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hasan itu terjemahannya lebih dari baik, ya, berarti super baik. Kita diperintahkan untuk berakhlak mulia kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menilai hadis ini hasan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke beberapa faedah dari hadis yang ke-18 ini. Insyaallah di sini kami akan menyampaikan sekitar 9 faedah. Oh, oke, nggih. Ada berapa faedah? 9. Yusuf di luar ya. Ada berapa? 9 faedah. Langsung saja yang pertama, faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-18 ini adalah takwa merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Yang pertama apa? Takwa merupakan perkara atau suatu hal yang sangat apa? Penting. Ini terbukti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan urutan takwa di nomor pinten? 1, ya. Kalau kita perhatikan hadisnya itu, ittaqillaha haitsuma kunta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan apa? Takwa dulu, ya. Karena takwa itu adalah kunci dari segala amalan, Pak Bu. Sebanyak apapun amalan kita, sebagus apapun amalan kita, jika tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, maka ya sama saja bohong, ya. Beramal sangat banyak, tapi nggak takut riya, kan sama saja bohong. Dalam artian nggak takut riya di sini, dia beramalnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Nah, sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menyebutkan amalan-amalan yang lain, beliau memperingatkan dengan ketakwaan. Karena amal soleh dan juga akhlak yang baik atau amalan-amalan yang lain, jika tidak diiringi dengan ketakwaan, takut kepada Allah, maka ini sangat dikhawatirkan amalannya tidak ada nilainya. Inilah faedah yang pertama. Takwa adalah perkara yang sangat penting, ya. Buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan di nomor 1. Dan biasanya yang nomor 1 itu kan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang penting, nggih mboten Pak Bu? Nggih. Ya. Apapun itu, ya, apapun itu, yang nomor 1 pasti biasanya istimewa. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa saja yang kita lakukan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat
apa saja yang kita lakukan. Kira-kira faedah ini bisa diambil dari sabda Nabi yang bagaimana, Pak Bu? Sinten sing ngertos? Hai sumakunta, kok bisa? Masya Allah, benar. Karena biasanya kan ada yang apa? Bingung. Loh, di Ustaz pelangkat tulisan As-Sami, Al-Basir, Al-Alim gitu. Enggak ada apa? Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang tertulis gitu. Tapi di sini ada pesan tersirat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesan tersirat. Napa bedanya, Pak Bu? Tersirat dan tersurat. Kalau tersurat itu tertulis jelas, tapi kalau tersirat ada makna tersembunyi. Nggih. Kita perhatikan hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Engkau bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Kalau seandainya dalam tanda kutip Allah Subhanahu wa taala itu cuma ngelihat kita di masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan kita untuk bertakwa cuma di mana? Di masjid. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kita di rumah, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan kita cuma bertakwa di mana? Di rumah. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bertakwa dimanapun kita berada, di masjid, di rumah, di kamar, di sekolahan, di pasar, tembuni malih. Biasanya tempat-tempat tersembunyi tembundi, nang hutan lah, kamar mandi, ya. Kita disuruh bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Dan tentunya Pak Bu, ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha melihat, tentu melihatnya itu sama kayak makhluk atau tidak? Tidak. Penglihatan makhluk itu terbatas, sementara penglihatan Allah itu sangat luas, tanpa batas. Kayak misalnya kita inilah, ya, kita ada di dalam masjid. Apakah kita mengetahui orang-orang yang ada di luar masjid, Pak Bu? Boten. Jangankan yang di luar masjid, yang di dalam masjid niki, apakah bapak-bapaknya ini tahu apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Tahu mboten? Mboten. Sebaliknya ibu-ibu juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya nggak tahu apakah yang di belakang sana ibu-ibunya pada ngantuk apa enggak, ya. Apakah pada ngobrol dewek apa ora, nggak tahu, ya. Apakah anak sing bukaki belanja online apa ora, ya nggak tahu. Demikian pula dengan ibu-ibunya, kayak bapak-bapak kayak ngaji temenan apa ora, ya. Apa anak sing ngantuk, ya. Padahal kita dalam satu ruangan, saking terbatasnya ilmu kita, Pak Bu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu sangat luas. Penglihatannya juga sangat luas. Jangankan yang zahir, yang batin pun Allah tahu, Pak Bu. Kiye fulan lagi batin apa, Allah tahu, ya. Kiye fulan lagi ngomong apa di dalam hatinya, Allah tahu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu sangat luas. Inilah faedah yang kedua yang kita dapatkan dari hadis ke-18 ini. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui apa saja yang kita lakukan. Kemudian kita masuk ke faedah yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Takwa merupakan perkara yang sangat penting.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui segala sesuatu. Lalu yang ketiga, manusia diciptakan dalam keadaan selalu berbuat salah. Manusia sudah menjadi sunnatullah, ya, diciptakan dalam keadaan selalu berbuat apa? Salah. Dalilnya apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu diciptakan dalam keadaan suka berbuat dosa. Itu sudah sunatullah. Tapi apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan keadaan manusia sedemikian rupa, sedemikian keadaannya, enggak memberikan solusi? Tidak seperti itu. Meskipun manusia itu diciptakan dalam keadaan suka berbuat salah, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan solusinya. Napa niku solusinya? Taubat, ya. Jadi faedah yang ketiga ini kalau kita mau lengkapi panjang, manusia diciptakan dalam keadaan senantiasa berbuat salah, namun bersamaan dengan itu Allah memberikan solusinya, yaitu apa? Bertaubat. Faedah ketiga ini kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau iringilah perbuatan-perbuatan dosa dengan amal-amal soleh. Kenapa perbuatan dosa harus diiringi dengan amalan yang soleh? Karena amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Pak Bu, bisa kita ambil pelajaran tadi, bahwasanya manusia itu mahallun nisyan wal khata, ya. Manusia itu ya tempatnya salah dan keliru, ya. Dan itulah kita. Enggak ada di antara kita yang berani menjamin nyong ustad sedina kiye orang melakukan kesalahan. Wonten sing jamin kados niku, sing wani wonten mboten enten, ya. Bahkan sampai sekali berulama, mereka nggak ada yang berani menjamin saya ini nggak berbuat dosa dalam satu hari ini. Enggak. Kenapa? Karena udah tabiat manusia itu suka berbuat salah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan seperti itu. Akan tetapi apakah kemudian kita pasrah demikian? Tidak, ada usaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan masyiah bagi kita makhluknya, ya, yaitu keinginan untuk bertaubat. Sarana untuk memperbaiki diri itu banyak. Maka bertaubatlah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertaubatlah kepada Allah. Ya, ayyuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, kalian bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi al-yaum mi'ata marrah. Dalam riwayat lain 70 marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari itu sebanyak pinten? 70 sampai 100. Ya. Niku sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja taubatnya 70 sampai 100. Berarti kita pira? Lebih dari 100. Berarti hari ini sudah pinten? 500 nggih. Sudah pinten hari ini taubatnya? Urung kayaknya Ustaz, nembe istighfar tok Ustaz. Ya itulah kita. Isi ngomong ya pada baik. Kadang kita lalai, nggih. Kita lalai seharian itu belum tobat nasuha. Padahal seharian itu udah melakukan dosa besar berapa kali, ya. Maka ini sebagai muhasabah kita bersama, Pak Bu. Khususnya untuk yang bicara ini, ya. Mari kita perbanyak taubat nasuha.
Adapun adapun dosa-dosa yang kecil itu insya Allah dihapus dengan amalan-amalan soleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kemarin di surat apa? Siapa yang nyatet? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Di surat Hud ayat 114. Sesungguhnya amalan-amalan soleh itu menghapus dosa-dosa kecil ya. Innal hasanat, sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan, yaitu amal soleh. Yudhibna, amal soleh itu akan menghilangkan apa? As-sayyiat, keburukan-keburukan, dosa-dosa. Di sini para ulama menjelaskan maksudnya adalah adz-dzunub as-shaghair, dosa-dosa kecil, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi dosa-dosa kecil itu insya Allah akan terhapus dengan amal-amal soleh. Adapun dosa besar maka khusus dengan apa Pak Bu? Taubat nasuha. Ini faedah yang kepinten? Ketiga. Terus kita masuk ke faedah yang keempat. Berarti kurang pinten? Kurang 5 ya. Ya, kurang 5. Ini yang keempat. Faedah yang keempat adalah perintah untuk segera bertaubat. Ya. Jangan ditunda-tunda. Faedah keempat adalah perintah untuk segera bertaubat. Kalau diperintahkan segera berarti ya jangan nunda-nunda. Faedah keempat ini kita ambil dari sabda Nabi yang bagaimana bunyinya? Bagaimana? Di situ yang bunyinya gimana Pak? Wa'at bi'is sayyi'ah. Di situ Nabi pakai fi'il amr. Fi'il amr itu artinya apa? Kata perintah. Yeah. Nabi SAW bersabda atbi. Atbi itu artinya adalah ikutilah, iringilah, kan perintah. Sementara dalam hukum asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengiringi perbuatan dosa dengan amal soleh. Bahasa mudahnya kita ya kayak gini, nek kok berbuat dosa langsung beramal soleh. Gitulah bahasa kita. Kalau kamu habis melakukan kesalahan, segera beramal soleh. Ini perintah Pak Bu. Perintah untuk apa? Untuk bersegera taubat. Jangan menunda-nunda. Memang kenapa kalau kita menunda-nunda taubat itu adalah perbuatan dosa, dan kemarin sudah kita singgung nggih. Ucapannya sinten? Siapa yang masih ingat? Nunda-nunda dosa, nunda-nunda taubat itu termasuk perbuatan dosa. Ucapannya sinten? Sanes ucapannya kula nggih. Ulama sinten? Kelalen nggih. Ucapannya Imam Sinten? Bukhari. Imam Ghazali, nggih betul. Yang kedua siapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Betul, yang pertama Imam Al-Ghazali, yang kedua Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di sini saya bawakan ini ucapan beliau dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan al-mubadaratu ila taubati minadz-dzanbi fardun 'alal fawr. Bersegera untuk taubat setelah melakukan perbuatan dosa fardun. Fardun niku napa? Wajib, kata beliau. Beliau memfatwakan segera taubat setelah berbuat dosa itu hukumnya wajib. Alal faur, yang harus segera dilakukan. Wala yajuzu ta'khiruha, dan enggak boleh menunda-nunda. Berarti kalau setelah berbuat dosa kita langsung apa Pak Bu? Taubat ya, langsung segera taubat. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan famata
akharaha asabit ta'akhur, ya, atau faman akharaha asabit ta'akhur. Barang siapa yang menunda-nunda taubat, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, orang yang suka nunda-nunda taubat, lah mengkondisitlah isi senang melakukan ini gitu misalnya, maka dia berarti sudah apa? Bermaksiat kepada Allah. Kenapa sih judi online baik padahal mau kalah terus ini. Judi itu nggak pernah memenangkan Pak Bu, kecuali para bandar etok. Ya, apalagi judi online itu sudah banyak sekali mantan bandar judi yang membongkar triknya, membongkar permainan judi online yang nggak mungkin orang yang ikut itu bakal menang, nggak mungkin, kecuali jika si bandar ini merasa kasihan. Udah banyak sekali panjenengan bisa lihat di internet ya. Terus kenapa kok orang itu terus main meskipun kalah, sampai jual TV, jual kulkas, bahkan sampai sertifikat tanah, subhanallah, sertifikat umae, ngone ibune, ngone tanggane mungkin. Itu sampai dijual, kenapa? Karena sudah kecanduan akut. Yang namanya kecanduan itu sudah nggak mikir menang kalah udah. Kalau orang sudah kena candu, maka mikirnya harus melakukan. Sebagaimana orang mengonsumsi narkoba, kalau dia sudah kena candu, dia udah nggak mikir engko mati apa ora, sing penting siki narkoba. Siki apa? Disuntik gitu. Atau misalnya orang yang sudah kena candu naudzubillahi min dzalik, berzina gitu ya, maka udah nggak mikir penyakit apa sing jere jenenge raja macan raja singa ya, raja gajah mungkin ya, atau nun sewu sipilis atau yang lainnya lah, AIDS misalnya. Wis nggak mikir itu, yang penting saya melakukan itu, kena candu. Kalau istilah agamanya istidraj ya. Istidraj itu adalah kenikmatan di atas maksiat yang Allah Subhanahu wa taala ulur untuk para pelaku maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kata beliau, barang siapa yang mengakhirkan taubat, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Karena hakikatnya taubat itu adalah sesuatu yang wajib. Lalu beliau rahimahullah mengatakan, fa idza taba minadz-dzanbi baqiya 'alaihi taubatun ukhra wa hiya taubatuhu min ta'khiri taubah. Dan barang siapa orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, lalu dia selesai dari taubat dosanya, maka dia juga harus taubat dari menunda-nunda taubatnya. Contohnya seperti ini. Ada orang dia pecandu minum alkohol, minum khamar. Sikit tobat apa engkau ya lah mengkolah. Itu dosa apa enggak? Dosa. Terus minggu depannya aku harus minum, tapi tobat ora ya lah minggu ngarep lah. Nunda atau bukan? Nunda. Sampai pada akhirnya dia sudah merasa bosan. Lalu dia sadar ini adalah perbuatan dosa besar. Astagfirullah, saya pengen tobat, ya Allah, saya tobat nasuha dari meminum khamar ini. Saya janji ya Allah tidak akan mengulangi minum ini. Apakah sudah cukup sampai di situ? Belum. Apa sing kudu dilakukan? Yang kemarin, yang dia nunda. Ketika dia mengatakan lah mengkondisitlah taubat, itu harus ditaubati. Ini adalah fatwanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Karena nunda taubat itu termasuk dosa, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini faedah yang keempat. Lalu kita masuk ke faedah yang kelima. Faedah yang kelima adalah amal soleh bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Amal soleh bisa
menggugurkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu digugurkan dengan taubat nasuha, ya. Ini yang kelima, diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian langsung ke faedah yang keenam. Dari hadis yang ke-18 ini bisa kita ambil pelajarannya, yaitu motivasi agar selalu produktif dalam kebaikan. Motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar selalu produktif. Produktif niku sih nopo bahasa gampangnya Pak Bu? Produktif ya apa ya? Nggih, menghasilkan ya gerak niku nggih Pak. Tubuhnya harus gerak melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Ya. Dalam hadis ini mengandung pelajaran kita itu dimotivasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk produktif dalam kebaikan, dalam amal soleh. Contoh dari hadis ini yaitu segera bertaubat dan beramal soleh. Kemarin saya bawakan salah satu pendapatnya ulama yang memberikan cara taubat dari dosa kecil, yaitu bagaimana Pak Bu? Taubatnya gimana? Pripun Bu? Ngapunten, saya enggak jelas mendengarnya. Coba yang bapak-bapak yang saya kemarin sampaikan tentang kalau kita setelah melakukan dosa kecil diiringi dengan amal harus apa? Yang lebih tepatnya harus apa? Segera sepadan dengan apa? Dengan dosanya, ya. Contohnya pripun? Melihat aurat, membaca Quran. Iya. Tapi aja gampang akan nggih. Nggak, lah ora apa-apa lah, scroll sedela maca bismillahirrahmanirrahim. Maning iki. Jangan ya. Maksudnya itu sebagian ini pendapat ulama mengatakan amal soleh itu harus sesuai dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kayak misalnya tadi nggak sengaja ya, lagi di jalan kemudian jelalatan, lalu dia istighfar, habis itu berhenti baca Quran, sinkron mata dengan mata, ngelihat kan pakai mata nggih, pakai mata, baca Quran juga pakai mata. Atau misalnya tiba-tiba ngalamun sesuatu yang saru, yang jorok, langsung istighfar astagfirullah, maka jenengan baca Quran pakai hafalan. Nah, gue apa jajal hafalannya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, gitu. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Iringi dosanya itu dengan amalan yang sesuai. Misalnya panjenengan ke tempat yang dilaknat oleh Allah, tempat yang tidak disukai misalnya. Terus panjenengan istighfar, maka langkahkan kakinya ke masjid, menghadiri majelis taklim, dan begitu seterusnya. Ini diantara tips yang diberikan oleh sebagian ulama. Kemudian faedah yang ketujuh dari hadis ini, pengingat bagi kita agar tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Ini berkaitan dengan faedah yang keenam. Jadi jangan sampai kita meremehkan dosa kecil. Mentang-mentang kita sudah hafal hadisnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, hadis riwayat At-Tirmidzi, derajatnya hasan, lawis ora papalah. Sing penting engkau ngamal soleh, ya. Ora papalah jelalatan ming pasar. Sing penting engkau kan yang bisa maca Quran 2 lembar, li cukup. Nah, meremehkan dosa ini termasuk dosa besar Pak Bu. Jangan sampai kita meremehkan, apalagi sampai membuka perbuatan dosa dengan bismillah.
Kata para ulama, orang yang mau berbuat dosa pakai bismillah itu adabnya sangat buruk kepada Allah, karena mencampur adukan antara hak dengan batil. Bismillah lah, deleng bismillah, nggak boleh ya. Arab jelalatan bismillah disit, ta'awud maning diguyu nang setan Pak Bu. Itu perbuatan setan kok ta'awud lah, ta'awud kok kelang apa-apane. Walau ngundang setan bukan berlindung dari setan yang terkutuk, malah bersama dengan setan yang terkutuk. Jadi jangan sekali-kali kita mempermainkan apa? Nama Allah di dalam perbuatan maksiat ya, jangan sampai. Nah, hadis ini sebagai pengingat kita juga, pesan tersirat untuk tidak meremehkan dosa kecil, karena meremehkan dosa kecil itu bisa membawa pada dosa besar ya. Dosa kecil diremehkan akhirnya menumpuk jadi besar ya. Nauzubillahi min dzalik. Ini faedah yang ketujuh. Kemudian faedah yang kedelapan adalah akhlak mulia cermin keimanan seorang hamba. Akhlak mulia cermin keimanan seorang hamba. Ini kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Engkau pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang namanya bergaul niku pripun Pak Bu? Cakupannya luas nggih. Ya, bergaul dalam hal muamalah, jual beli, bergaul dalam obrolan ya, ngobrol basa-basi pun harus diperhatikan ya. Bergaul ketika sedang safar, pokoknya sangat luas. Dan di sini Nabi SAW memerintahkan kita untuk bergaul dengan cara yang baik. Kepada siapa? An-nas, kepada semua manusia. Berarti orang tua kita, pasangan hidup kita, anak kita, sinten malih? Paman kita, cucu kita, sinten malih? Teman kita, tetangga kita, murid kita, karyawan kita, sinten malih? Guru kita, sinten malih? Embah kita, semuanya. Karena biasanya sebagian orang ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, pergaulilah manusia dengan cara yang baik, yang tergambar pertama kali di benak kita sinten? Kancane, orang lain biasa. Jarang di antara kita yang kegambar, oh ya, ke ibu, ke bapak, ke anak, ke istri, ke suami, ke pembantu ya, ke karyawan. Itu jarang terlintas di benak kita. Padahal di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai kata an-nas, semua, bahkan sampai orang kafir pun kita harus berakhlak baik. Ya, jangan sampai kita menyakiti mereka. Ini faedah yang keberapa? Kedelapan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang yang beriman itu adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau nilai hasan. Lalu faedah yang terakhir, yang ke-9, menunjukkan kesempurnaan Islam. Apa itu? Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan kaum muslimin dengan Allah. Islam tidak hanya mengatur hubungan kaum muslimin atau manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini bisa kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang pertama tentang takwa, yang kedua amal soleh, yang ketiga akhlak mulia. Takwa berkaitannya dengan sinten? Allah. Berarti hablu minallah.
Akhlak kaitannya dengan sinten? Manusia. Berarti hablum minan nas. Inilah agama Islam yang mencakup segala aspek hubungan manusia maupun dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya? Sudah. Alhamdulillah tepat nggih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.